Amerika Serikat resmi shutdown lagi untuk keempat kalinya di era Trump setelah gagal mendapatkan persetujuan anggaran dari Kongres. Pasar keuangan global langsung bereaksi keras. Indeks dolar Amerika Serikat jatuh hampir 1%, sementara harga emas melonjak hingga ke rekor tertinggi di level di atas 3.800 hampir 3.900 US dollar. Namun bagi Indonesia ada sebuah paradoks di mana data historis pada shutdown di tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa IHSG dan rupiah justru menguat tajam saat politik Amerika Serikat memanas. Pertanyaan utamanya sekarang, apakah pola keuntungan jangka pendek ini akan terulang? Atau ada risiko resesi Amerika Serikat yang jauh lebih berbahaya jika shutdown kali ini berlangsung lama? Kita akan membahasnya dengan Mas Ai dan juga Mbak Safety. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke efek marketnya begitu. Saya mau bertanya berkaitan dengan secara pemerintahan Amerika Serikat. Ini dikatakan bahwa pemerintahnya shutdown, tutup. Kalau toko kelontong iya tutup begitu. Tapi kalau pemerintahan negara adidaya, pemerintahan superpower tutup itu seperti apa dan sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi? Tadi disebutkan bahwa sebenarnya pemerintahan bagian non esensial yang ditutup, yang esensial tetap terbuka, dan kenapa akhirnya bereaksi terhadap dunia usaha dan juga pasar. Silakan Mbak Septi. Sebenarnya kan ini terkait dengan tahun fiskal US. Tahun fiskal US itu kan dimulai 1 Oktober. Jadi batasnya nih 30 September itu seharusnya sudah ada anggaran baru yang diketok. Tapi selama ini di US itu masih biasanya mundur. Jadi tidak tepat waktu. Akhirnya ada RUU Undang-Undang Anggaran Sementara gitu. Yang jadi masalah di tahun ini adalah anggaran itu tidak disetujui Demokrat karena ada Obamacare yang mau dikurangi subsidinya. Alih-alih timnya Republik itu mengatakan nanti layanan kesehatan yang digadang-gadang sama Demokrat ini tujuannya bisa membuat imigran makin ini nih di merajalela di US. Kan Republik tidak suka ya dengan imigran. Tapi dari Demokrat sendiri, nggak bisa. Ini kan program yang bagus. Warga masyarakat yang menengah ke bawah tetap harus dapat. Jadi akhirnya dispute itu yang buat sampai sekarang belum ada kesepakatan lah antara kedua belah pihak di Kongres US. Nah, yang sekarang kenapa menjadi sedikit berbahaya bagi US sendiri karena dari hitung-hitungan tenaga kerjanya. Kenapa? Karena kan sebelum ini waktu itu kan Trump pernah bikin departemen efisiensi yang kalau kita ingat sama Elon Musk ya, yang tiba-tiba Elon Musk berantem terus mundur. Nah, jadi pada saat itu kan sudah banyak tuh yang dikat-katin orang-orang. Nah, sekarang ditambah lagi dengan ini bakal makin banyak orang pengangguran di US. Baik Mbak Safety. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah ke Mas Ai, mungkin berkaitan dengan efek marketnya. Sebelum kita masuk ke dampaknya ke Indonesia atau ke IHSG. Secara global, apakah memang ini big deal kah? Apakah memang ada sesuatu yang harus kita wanti-wanti atau harus kita perhatikan? Biasanya kalau melihat pola-pola sebelumnya, kalau secara global efeknya langsung kemana Mas Ai? Ya, Amerika bisa dibilang juga kan sebagai negara adidaya juga sebagai negara yang jadi acuan investasi dunia gitu ya. Pasti akan berefek ke pasar keuangan gitu ya. Terlihat kan memang dolar pun indeks dolar turun gitu kan, hampir 1%, bahkan sudah mencapai 1%. Itu kan membuat mata uang dunia termasuk rupiah juga akhirnya menguat gitu kan. Dan pada prinsipnya yang namanya investasi itu dia akan mencari pasar atau return yang lebih baik gitu ya. Ketika di Amerika ada ketidakpastian, pasti dia akan beralih kan ke negara-negara yang memang lebih memiliki kepastian dan juga return yang lebih baik, dan juga ke aset-aset yang cenderung lebih aman. Makanya kalau kita lihat harga emas melambung terus gitu kan, bahkan mencetak rekor baru terus gitu. Nah, ini juga yang membuat akhirnya banyak orang lebih konservatif sekarang dalam berinvestasi gitu.